Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para dosen penguji, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Edwardus Tandelilin MBA selaku dosen pembimbing saya. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Estimasi Nilai Perusahaan Startup pada PT Identitas Indonesia. Adapun latar belakang topik ini saya pilih karena saya melihat pertumbuhan startup di seluruh dunia sangat cepat sekali. Bahkan Indonesia adalah negara peringkat kelima terbanyak dalam jumlah startup, yaitu 2.194 perusahaan. Penyebab cepatnya pertumbuhan startup selain karena hadirnya venture capital yang berperan sebagai investor untuk pendanaan, valuasi perusahaan startup yang tinggi juga dipandang sebagai daya tarik oleh para pelaku startup. Yang menjadi perhatian saya bagaimana perusahaan startup yang relatif baru bisa memiliki valuasi yang tinggi dan mengalahkan valuasi perusahaan konvensional yang sudah puluhan atau ratusan tahun beroperasi dengan aset sekian banyak. Berdasarkan ini saya memilih topik valuasi startup dan agar dapat memahami lebih jelas saya memilih pendekatan studi kasus. Perusahaan yang akan saya teliti adalah PT Identitas Indonesia. Perusahaan ini adalah perusahaan di bidang SaaS, Software as a Service, tetapi nama perusahaan ini sudah saya samarkan, yang berdiri di tahun 2016 dengan core bisnis tanda tangan digital. Perusahaan ini adalah pionir dan market leader di industri tanda tangan digital Indonesia. Sudah pernah mendapat pendanaan dari venture capital dan berencana mendapatkan pendanaan baru lagi. Dengan latar belakang tersebut, saya membuat perumusan masalah sebagai berikut. Mencari metode yang sesuai untuk mengestimasi dan menggunakan metode tersebut untuk menghitung estimasi nilai PT Identitas Indonesia. Nilai yang diperoleh saya harapkan dapat menjadi acuan bagi investor. Pertanyaan penelitian ada dua. Satu, metode apa yang sesuai untuk valuasi perusahaan startup PT Identitas Indonesia berdasarkan analisis bisnis life cycle. Yang kedua, berapa estimasi nilai perusahaan PT Identitas Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mencari metode yang tepat dengan pendekatan analisis bisnis life cycle dan menemukan estimasi nilai yang tepat bagi PT Identitas Indonesia sehingga memiliki acuan nilai baik bagi perusahaan maupun investor baru. Landasan teori yang saya gunakan ada dua, yaitu startup dan valuasi. Dalam landasan teori startup, Aswad Damodaran mengatakan, berdasarkan hambatan untuk memvaluasi startup, maka startup bisa digolongkan kepada 5 fase, yaitu fase startup, fase rapid expansion, high growth, mature growth, dan decline. Di mana karakteristik yang diperhatikan adalah current operation, operating history, comparable form, dan source of value. Sedangkan menurut Alejandro Cremades, berdasarkan sumber dan tujuan pembiayaan startup itu bisa dibagi 4 fase, yaitu fase seed, startup, early growth, dan sustained growth. Sedangkan berdasarkan teori valuasi, menurut Palepu, Haley, dan Bernard, untuk melakukan valuasi kita perlu menganalisis financial statement yang akan memberikan gambaran kondisi terkini perusahaan, prospek perusahaan, dan strateginya ke depan. Tetapi pendapat yang berbeda disampaikan oleh Kohler, Goodhart, Wessel dari McKinsey yang menyatakan untuk memvaluasi sebuah startup atau perusahaan yang high-tech company, kita harus melihat dulu proyeksi pertumbuhan industri tersebut ke depan atau istilahnya start from the future. Selanjutnya potensi pasar atau size the market. Baru kemudian menentukan operating margin, capital intensity, dan return on investment, serta terakhir mengembangkan weight scenario. Pandangan lain disampaikan juga oleh Steve Shaw dari KPMG yang menyatakan untuk menentukan metode valuasi startup, kita bisa melihat karakteristik perusahaan berdasarkan revenue, earning, free cash flow, customer, marketing, product, teknologi, management, back office, dan funding round. Dari situ kita bisa menentukan fase startup tersebut berada di fase apa dari 7 fase berikut, yaitu fase seed capital, fase startup, launch, growth phase 1, growth phase 2, stable growth, dan mature. Setelah fase ditentukan, maka selanjutnya kita bisa memilih metode yang direkomendasikan oleh Steve Shaw. Berdasarkan teori tersebut, penulis mencoba menyusun metodologi penelitian dengan tahapan pengumpulan data yang dibagi 2, yaitu data primer, bersumber dari wawancara dengan CEO perusahaan, data sekunder, bersumber dari laporan keuangan yang diaudit dari perusahaan, proyeksi perusahaan ke depan, informasi tambahan lainnya dari perusahaan, dan juga sumber sekunder lainnya seperti website, media online, dan sumber lainnya yang kredibel. Untuk metode analisa data, penulis akan melakukan 2 analisis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif, penulis akan menentukan metode valuasi yang akan digunakan berdasarkan karakteristik perusahaan dan juga dibandingkan dengan teori startup dan teori valuasi. Sedangkan untuk analisa kuantitatif, metode yang tadi sudah ditentukan di dalam metode kualitatif akan digunakan untuk
menentukan estimasi nilai perusahaan, di mana metode di sini yang akan digunakan adalah metode discounted cash flow, price to sales ratio, dan rekonsiliasi nilai. Hasil analisa kualitatif yang ditemukan adalah dengan 3 pendekatan business life cycle yang tadi sudah disampaikan, serta membandingkan dengan karakteristik perusahaan, maka perusahaan saat ini berada pada fase rapid expansion pada valuation issue across life cycle. Sedangkan untuk financing life cycle of startup, fasenya adalah fase early growth dan growth phase 1 pada valuation method. Kesamaan dari ketiga analisa kualitatif yang ditemukan adalah bahwa karakteristik perusahaan saat ini sedang mengalami pertumbuhan tinggi dan berada posisi di tengah-tengah sebuah business life cycle. Karena itu, mengacu kepada valuation method life cycle yang ditawarkan oleh Steve Shaw, maka metode yang direkomendasikan adalah discounted cash flow, di mana diberikan bintang 5, dan price to sales ratio, di mana diberikan bintang 4. Untuk menghitung dengan metode discounted cash flow, pertama penulis melakukan analisa industri, di mana data-data yang ada di layar saat ini, itu penulis dapat dari perusahaan langsung, tetapi penulis sudah melakukan cek ke website dari sumbernya. Dari analisa industri terlihat bahwa potensi pasar industri tanda tangan digital dan global identity di Asia Tenggara itu bernilai $1,5 miliar US dengan compound annual growth rate antara 14 sampai 27%. Berdasarkan data tersebut, perusahaan juga sudah menyusun proyeksi mereka untuk proyeksi profit loss untuk periode 2020 hingga 2025, yang kemudian oleh penulis dikomparasi dengan periode 2016 dan 2019 sebagaimana tersaji di layar. Yang menjadi highlight di sini oleh penulis adalah bahwa pertama seluruh data ini adalah bersumber dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah perhitungan pajak pada periode 2020 sampai 2025 itu menggunakan asumsi Undang-Undang 36 2008 tentang PPh 25 sebesar 25%. Yang terakhir ada periode valuasi yang dilakukan adalah 2020 sampai 2025, di mana proses valuasi ini dimulai di kuartal ketiga tahun 2020 kemarin, sehingga data tahun 2020 yang disajikan adalah data annualized. Setelah mendapat informasi mengenai proyeksi profit loss ke depan, penulis mencoba menyusun proyeksi laporan keuangan 2020 hingga 2025. Berdasarkan informasi yang penulis terima dari wawancara, untuk mencapai proyeksi pertumbuhan tersebut, maka pada tahun 2021 dan 2022, perusahaan akan melakukan penetrasi pasar Indonesia dengan berinvestasi pada program-program marketing. Sedangkan untuk tahun 2023 sampai 2025, perusahaan akan ekspansi ke pasar Asia Tenggara dengan berinvestasi di research and development. Tetapi karena keterbatasan informasi yang diperoleh oleh penulis tidak mendapat informasi mengenai berapa besar investasi dari perusahaan untuk ke depan tersebut. Karena itu penulis menggunakan data dari penelitian yang dilakukan oleh River City Capital Fund, yaitu sebuah perusahaan venture capital yang kebetulan pernah melakukan penelitian di bidang berapa besar investasi marketing dan research dan development dari perusahaan-perusahaan SaaS di dunia. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan persentase investasi ke depan sebesar 86% untuk tahun 2021, 62% untuk tahun 2022, dan 21% untuk tahun 2023 hingga 2025. Selanjutnya, penulis mencoba menyusun laporan keuangan 2020 hingga 2025 dan dibandingkan dengan laporan keuangan 2016 hingga 2019 seperti terlihat di layar. Yang perlu penulis highlight di sini adalah Capex 2021 hingga 2025 menggunakan asumsi penelitian dari River City Capital Fund. Dan berdasarkan informasi dari perusahaan untuk account receivable dan account payable menggunakan data historical yang mana rumusnya sudah ditentukan dari perusahaan, yaitu day sales outstanding dikali sales per 365. Dan account payable itu rumusnya day purchase outstanding kali cost of goods sold dibagi 365. Selain itu ada penyertaan modal tambahan dari pemegang saham pada tahun 2021 dan 2022 senilai 112,5 miliar untuk 2021 dan 225 miliar untuk tahun 2022. Setelah membuat proyeksi laporan keuangan, penulis sekarang bisa menghitung free cash flow to equity dengan cara menambahkan laba bersih dengan depresiasi dan mengurangkannya dengan capital expenditure dan non-cash working capital. Tahapan selanjutnya adalah menghitung cost of equity, di mana ada 3 komponen di sini. Yang pertama risk-free rate, di sini penulis menggunakan yield obligasi 10 tahun Indonesia yaitu 6,24%. Sedangkan untuk beta, penulis menggunakan beta
dari perusahaan startup yang sudah listing di Bursa Efek sebagai benchmarknya, yaitu MCAS dengan beta 1,54. Sedangkan untuk equity risk premium, penulis menggunakan hasil penelitian Damodaran di tahun 2020, di mana untuk Indonesia IRP-nya adalah 8,03%, sehingga ketika ditotal semuanya, maka diperolehlah cost of equity 18,61% sebagai required return-nya. Sebelum menentukan terminal value, penulis juga perlu menentukan expected growth-nya, di mana menurut Damodaran, expected growth bisa dicari dengan mengalihkan return on capital dan reinvestment rate. Hasil perkalian untuk tahun 2025 memperlihatkan adalah 9,65%, di mana ini adalah angka yang digunakan sebagai expected growth. Setelah mendapatkan expected growth, maka terminal value dapat dicari dengan membagi free cash flow yang tadi sudah didapat dengan required return yang dikurangi dengan growth. Sehingga hasil yang diperoleh adalah 5.749.052.557.667. Ini adalah estimasi nilai perusahaan pada tahun 2025. Untuk menemukan nilai perusahaan saat ini, maka nilai tersebut di net present value kan terlebih dahulu, sehingga diperoleh hasil estimasi nilai perusahaan saat ini adalah 1.996.655.324.318. Dengan demikian, nilai perusahaan dengan metode DCF sudah ditemukan seperti yang disebutkan. Untuk menghitung dengan metode rekomendasi kedua, yaitu price to sales ratio, kembali penulis menggunakan benchmark perusahaan MCAS, di mana price to sales ratio-nya adalah 0,23 pada tahun 2019. Rasio ini kemudian dikalikan dengan revenue PT Identitas Indonesia pada tahun 2019 sebesar 15.104.524.374, sehingga diperoleh market cap senilai 3.474.040.606. Hasil perhitungan metode kedua ini sangat kecil dan terlalu jauh perbedaannya jika dibandingkan dengan metode pertama, yaitu discounted cash flow. Karena itu menurut penulis, nilai dari perhitungan metode price to sales ratio ini tidak dapat digunakan. Dan karena tidak bisa digunakan, maka proses selanjutnya yaitu rekonsiliasi nilai juga tidak dapat dilakukan. Jadi sebelum menjadikan hasil nilai yang tadi kita dapat dari metode discounted cash flow sebagai nilai akhir, perlu diketahui bahwa berdasarkan peraturan OJK nomor 35 POJK 04 2020 tentang liquidity discount bagi perusahaan-perusahaan tertutup, untuk pemegang saham mayoritas, besaran diskon diatur antara 20-40%. Sedangkan pemegang saham minoritas antara 30-50%. Penulis menggunakan rata-rata dari keseluruhan, yaitu 35%, sehingga estimasi nilai akhir adalah 1.996.655.324.318 dikurang nilai yang sama dikali 35%, sama dengan 1.209.825.960.807. Dengan demikian, angka tersebut adalah nilai estimasi dari PT Indonesia. Kesimpulan dan implikasi. Pertama, nilai estimasi perusahaan berdasarkan metode discounted cash flow yang diperoleh adalah 1.996.655.324.318. Setelah dikurangkan dengan liquidity discount sebesar 35%, maka nilai akhir perusahaan adalah 1.297.825.960.807. Perhitungan dengan rekomendasi metode yang kedua, yaitu price to sales ratio, adalah 3.404.378.445. Nilai yang dihasilkan antara kedua metode tersebut perbedaannya terlalu besar, sehingga diputuskan metode price to sales ratio tidak dapat digunakan dan rekonsiliasi nilai juga tidak dapat dilakukan. Implikasi. Yang pertama, proses penilaian ini sudah dilakukan dengan metode berbasis ilmu pengetahuan dengan asumsi yang objektif, sehingga estimasi nilai akhir diharapkan merupakan nilai yang fair. Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen PT Identitas Indonesia atau pemilik startup lainnya untuk mengidentifikasi metode apa yang dapat dipergunakan dalam melakukan valuasi sebuah perusahaan startup. Keterbatasan penelitian. Data proyeksi yang digunakan penulis yang diterima belumlah lengkap dari perusahaan, seperti proyeksi laporan keuangan dan sebagainya. Sehingga penulis menggunakan asumsi dari penelitian lain dalam membuat proyeksi capex dan lain-lainnya. Yang kedua, sulit untuk mencari perusahaan startup di Indonesia yang benar-benar sejenis dan sudah IPO untuk dijadikan benchmark. Menjadikan hasil perhitungan price to sales ratio tidak dapat digunakan. Saran. 1.
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan data-data bisa tersedia lengkap sehingga meminimalkan penggunaan asumsi, sehingga hasil estimasi juga akan menjadi lebih akurat. Yang kedua, diharapkan penelitian selanjutnya juga sudah ada perusahaan yang benar-benar sejenis dan sudah IPO di Indonesia, agar dapat dijadikan benchmark untuk metode perhitungan price to sales ratio. Jika belum ada, mungkin dapat mempertimbangkan penggunaan benchmark dari perusahaan sejenis yang sudah IPO di luar negeri. Demikian presentasi hasil tesis dari saya, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.